Hai semuanya, pernahkah kalian merasa lelah memikirkan sesuatu yang bahkan tidak bisa kalian ubah? Kalian mencoba menebak apa yang akan terjadi besok, memikirkan pendapat orang lain tentang diri kalian, mengkhawatirkan kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi, lalu menghabiskan energi berjam-jam hanya untuk memutar berbagai skenario di kepala. Anehnya, semakin keras kita mencoba mengendalikan semuanya, semakin cemas pula perasaan kita. Semakin kita ingin memastikan bahwa hidup berjalan sesuai rencana, semakin sering kita kecewa ketika kenyataan bergerak ke arah yang berbeda. Banyak orang mengira kecemasan muncul karena kurangnya kontrol, padahal seringkali kecemasan justru muncul karena keinginan berlebihan untuk mengontrol sesuatu yang sejak awal memang tidak berada dalam kendali kita. Disitulah letak ilusi yang jarang disadari. Kita mengira bahwa jika memikirkan sesuatu cukup lama, kita akan mampu mengendalikan hasilnya. Kita percaya bahwa jika cukup khawatir, cukup waspada, cukup berjaga-jaga, maka hidup akan menjadi lebih aman. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Pikiran yang terus bekerja bukan berarti kehidupan menjadi lebih terkendali. Seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Pikiran menjadi penuh, tubuh menjadi lelah, hati menjadi gelisah, sementara keadaan di luar tetap berjalan sesuai jalurnya sendiri. Hidup memiliki terlalu banyak variabel yang tidak bisa diprediksi secara sempurna. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, kondisi ekonomi, keputusan orang lain, masa lalu, opini orang, keberuntungan, atau berbagai kejadian yang muncul tanpa pemberitahuan. Namun meskipun mengetahui hal itu, banyak dari kita tetap menghabiskan sebagian besar energi untuk memikirkan hal-hal tersebut. Kita bangun pagi, lalu langsung memikirkan kemungkinan buruk. Kita menjalani hari sambil menebak-nebak masa depan. Kita tidur malam dengan kepala penuh kekhawatiran. Seolah-olah dengan terus memikirkannya, kita sedang melakukan sesuatu yang berguna. Padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah pertukaran energi batin dengan sesuatu yang tidak memberikan hasil nyata. Masalahnya bukan karena kita peduli. Peduli adalah hal yang baik. Masalah muncul ketika kepedulian berubah menjadi obsesi untuk mengendalikan segala sesuatu. Ada perbedaan besar antara mempersiapkan diri dan berusaha mengendalikan hasil. Ketika kita mempersiapkan diri, fokus kita berada pada tindakan yang bisa dilakukan saat ini. Ketika kita mencoba mengendalikan hasil, fokus kita berpindah pada sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu bisa dipengaruhi. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebagian besar kecemasan mereka lahir dari pergeseran fokus tersebut. Mereka berhenti memperhatikan apa yang bisa dilakukan hari ini, lalu mulai sibuk memikirkan apa yang mungkin terjadi nanti. Bayangkan seseorang yang akan menghadapi wawancara kerja. Ia bisa mempersiapkan diri dengan mempelajari perusahaan, berlatih menjawab pertanyaan, dan datang tepat waktu. Semua itu berada dalam kendalinya. Namun setelah itu, keputusan akhir berada di tangan pihak lain. Ketika seseorang terus memikirkan apakah ia akan diterima atau tidak, apakah pewawancara menyukainya atau tidak, apakah ada kandidat yang lebih baik atau tidak, ia sedang memasuki wilayah yang tidak lagi berada dalam kendalinya. Di titik itulah, kecemasan mulai tumbuh, bukan karena wawancaranya sulit, melainkan karena pikirannya terus berusaha mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Fenomena ini terjadi hampir di semua aspek kehidupan. Dalam hubungan, kita ingin mengendalikan perasaan pasangan. Dalam pekerjaan, kita ingin mengendalikan hasil yang belum terjadi. Dalam pertemanan, kita ingin mengendalikan cara orang memandang kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin mengendalikan masa depan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita merasa frustasi. Ketika orang lain tidak bertindak seperti yang kita inginkan, kita merasa kecewa. Ketika hidup bergerak di luar rencana, kita merasa kehilangan arah. Padahal, sumber penderitaannya bukan selalu peristiwa itu sendiri, melainkan keyakinan kita bahwa kita seharusnya mampu mengendalikan semuanya. Banyak orang menjalani hidup seperti sedang memegang pasir di tangan. Semakin erat pasir itu digenggam, semakin banyak yang jatuh melalui sela-sela jari. Hidup seringkali bekerja dengan cara yang mirip. Semakin keras kita memaksa mengendalikan segala sesuatu, semakin besar tekanan yang kita rasakan. Sebaliknya, ketika kita belajar menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kuasa kita, muncul ruang yang lebih luas untuk bernafas. Bukan berarti kita menjadi pasif atau menyerah. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih fokus pada tindakan yang benar-benar berarti.
Menerima keterbatasan kendali bukan tanda kelemahan. Banyak orang menganggap penerimaan sebagai bentuk kekalahan. Mereka berpikir bahwa penerimaan berarti berhenti berusaha. Padahal, penerimaan hanyalah pengakuan jujur terhadap kenyataan. Jika hujan turun, penerimaan berarti mengakui bahwa hujan memang turun. Setelah itu, kita bisa memutuskan apakah akan membawa payung, berteduh, atau menunggu hujan reda. Menolak kenyataan tidak akan membuat hujan berhenti. Begitu pula dalam hidup. Banyak penderitaan muncul bukan karena situasinya terlalu berat, melainkan karena kita terus menolak kenyataan yang sudah ada di depan mata. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang berharga, rasa sedih adalah hal yang wajar. Namun seringkali rasa sakit menjadi berkali-kali lipat karena pikiran terus bertanya mengapa hal itu harus terjadi, mengapa tidak bisa berbeda, mengapa hidup tidak berjalan sesuai harapan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat seseorang terjebak dalam perlawanan terhadap kenyataan. Energinya habis untuk memikirkan sesuatu yang tidak lagi bisa diubah. Akibatnya, ia kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri dan melanjutkan hidup. Salah satu kebiasaan yang memperkuat ilusi kontrol adalah kecenderungan untuk terus memprediksi masa depan. Pikiran manusia memang dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan. Itu membantu kita bertahan hidup. Namun dalam dunia modern, kemampuan tersebut sering berubah menjadi sumber kecemasan. Kita membayangkan berbagai skenario buruk, seolah-olah semuanya akan benar-benar terjadi. Kita menghabiskan waktu mempersiapkan diri menghadapi masalah yang bahkan mungkin tidak pernah datang. Ironisnya, ketika masalah yang sebenarnya muncul, seringkali bentuknya berbeda sama sekali dari yang kita khawatirkan. Kalian mungkin pernah mengalami situasi ketika merasa sangat takut menghadapi suatu hal. Lalu setelah semuanya terjadi, ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Pengalaman seperti itu sebenarnya menunjukkan betapa tidak akuratnya prediksi pikiran kita. Namun anehnya, kita tetap mempercayai setiap kekhawatiran yang muncul di kepala. Kita memperlakukan pikiran seolah-olah selalu benar. Padahal kenyataannya, pikiran hanyalah alat yang menghasilkan kemungkinan, bukan kepastian. Orang yang terlalu percaya pada setiap pikirannya akan mudah terjebak dalam kecemasan. Sebaliknya, orang yang belajar mengamati pikirannya tanpa langsung mempercayainya, memiliki ruang yang lebih besar untuk merasa tenang. Mereka memahami bahwa tidak semua yang dipikirkan harus diikuti. Tidak semua kekhawatiran harus dipercaya. Tidak semua ketakutan mencerminkan kenyataan. Kesadaran sederhana ini mampu mengurangi beban mental secara signifikan. Seringkali yang membuat hidup terasa berat bukanlah apa yang sedang terjadi, melainkan cerita yang kita tambahkan terhadap apa yang sedang terjadi. Sebuah kritik bisa menjadi pelajaran atau menjadi luka yang berkepanjangan, tergantung bagaimana kita memaknainya. Sebuah kegagalan bisa menjadi pengalaman atau menjadi identitas diri, tergantung bagaimana kita melihatnya. Banyak penderitaan lahir bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan narasi yang terus kita ulang di dalam kepala. Ketika kita mulai menyadari hal ini, kita akan memahami bahwa kendali terbesar sebenarnya bukan pada dunia luar, melainkan pada cara kita merespon dunia luar. Banyak orang menghabiskan hidup untuk memperbaiki keadaan di sekitar mereka, tetapi lupa melatih keadaan batin mereka sendiri. Mereka berusaha mengatur segala sesuatu di luar, namun tidak pernah belajar mengatur pikiran, emosi, dan reaksi mereka. Akibatnya, suasana hati mereka selalu bergantung pada kondisi eksternal. Jika semuanya berjalan baik, mereka merasa tenang. Jika sesuatu berjalan buruk, mereka langsung tergoncang. Mereka menyerahkan kendali kebahagiaan kepada faktor-faktor yang tidak stabil. Padahal, ketenangan sejati tidak berasal dari kemampuan mengendalikan dunia. Ketenangan lahir dari kemampuan menghadapi dunia apa adanya. Dunia akan selalu berubah. Orang akan datang dan pergi. Rencana bisa berhasil atau gagal. Keadaan bisa membaik atau memburuk. Tidak ada yang benar-benar tetap. Jika ketenangan kita bergantung pada kestabilan dunia luar, maka kita akan terus merasa rapuh. Namun jika ketenangan kita berakar pada kemampuan mengelola diri sendiri, maka kita memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh. Banyak orang mengejar rasa aman melalui kontrol. Mereka ingin memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan. Namun rasa aman yang dibangun di atas kontrol selalu rapuh, karena hidup tidak pernah sepenuhnya bisa dikontrol. Sebaliknya, rasa aman yang dibangun di atas kemampuan beradaptasi jauh lebih kokoh. Ketika kita percaya bahwa diri kita mampu menghadapi apapun yang datang, kebutuhan untuk mengendalikan masa depan menjadi lebih berkurang. Kita tidak lagi bergantung pada kepastian. Kita mulai percaya pada kemampuan diri untuk menghadapi ketidakpastian.
Perubahan besar sering dimulai dari pertanyaan sederhana. Apakah hal yang sedang dipikirkan ini benar-benar berada dalam kendali kita? Jika jawabannya tidak, maka menghabiskan energi berlebihan untuk memikirkannya hanya akan memperpanjang kecemasan. Pertanyaan itu bukan untuk membuat kita mengabaikan masalah, melainkan untuk membantu kita mengarahkan perhatian ke tempat yang lebih bermanfaat. Daripada memikirkan apa yang tidak bisa diubah, lebih baik fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang. Daripada sibuk menebak hasil, lebih baik memperbaiki proses. Daripada mencoba mengendalikan orang lain, lebih baik mengembangkan diri sendiri. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyak energi yang hilang setiap hari karena perhatian kita tersebar ke arah yang salah. Kita memikirkan komentar seseorang yang sebenarnya sudah tidak relevan, mengulang percakapan yang terjadi berhari-hari lalu, membayangkan kemungkinan kegagalan yang belum tentu datang, atau mencoba memahami alasan di balik tindakan orang lain yang bahkan mereka sendiri mungkin tidak sepenuhnya pahami. Pikiran terus bergerak kemana-mana, sementara kehidupan nyata sedang berlangsung tepat di depan mata. Akibatnya, kita hadir secara fisik di suatu tempat, tetapi tidak benar-benar hadir secara mental. Tubuh berada di hari ini, tetapi pikiran berada di masa lalu atau masa depan. Salah satu bentuk ilusi kontrol yang paling umum adalah keinginan untuk mengendalikan bagaimana orang lain melihat diri kita. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun citra tertentu agar diterima, dihargai, atau disukai. Mereka berhati-hati dalam setiap ucapan karena takut dinilai. Mereka menahan diri menjadi autentik karena khawatir tidak cocok dengan harapan orang lain. Mereka terus memikirkan apa yang mungkin dipikirkan orang tentang mereka. Padahal kenyataannya, persepsi orang lain tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dua orang bisa melihat tindakan yang sama dan menghasilkan penilaian yang berbeda. Seseorang bisa menganggap kalian percaya diri, sementara orang lain menganggap kalian sombong. Ada yang melihat kalian sebagai pribadi yang tenang, ada pula yang menganggap kalian dingin. Bahkan ketika kalian berusaha sebaik mungkin, tetap akan ada orang yang salah paham. Ini bukan karena kalian gagal mengendalikan keadaan, melainkan karena persepsi setiap orang dibentuk oleh pengalaman, keyakinan, dan sudut pandang mereka masing-masing. Ketika kita menerima kenyataan ini, ada kebebasan yang luar biasa di dalamnya. Kita berhenti menjalani hidup sebagai aktor yang terus mengejar persetujuan penonton. Kita mulai menjalani hidup berdasarkan nilai yang kita yakini benar. Kita memahami bahwa tugas kita bukan mengendalikan opini semua orang, melainkan menjaga integritas tindakan kita sendiri. Apa yang dipikirkan orang lain adalah wilayah mereka. Apa yang kita lakukan adalah wilayah kita. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Banyak konflik muncul karena keinginan untuk mengendalikan perasaan, pilihan, atau perilaku orang lain. Kita ingin pasangan selalu memahami kita. Kita ingin teman selalu setuju dengan kita. Kita ingin keluarga bertindak sesuai harapan kita. Ketika mereka tidak melakukannya, kita merasa kecewa. Padahal setiap orang memiliki kehendak, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Mencintai seseorang tidak berarti memiliki kendali atas dirinya. Semakin kita mencoba mengendalikan orang lain, semakin besar kemungkinan muncul ketegangan. Sebaliknya, ketika kita belajar menerima bahwa setiap orang berhak menentukan jalannya sendiri, hubungan menjadi lebih sehat. Kita tetap bisa berkomunikasi, memberikan masukan, dan menyampaikan harapan. Namun kita tidak lagi memaksa hasil tertentu. Kita memahami bahwa setelah melakukan yang terbaik, keputusan akhir tetap berada di tangan mereka. Ada ketenangan yang muncul ketika kita berhenti menjadikan perilaku orang lain sebagai sumber kestabilan emosi kita. Jika suasana hati kita selalu bergantung pada tindakan orang lain, maka hidup akan terasa seperti roller coaster yang tidak pernah berhenti. Hari ini kita bahagia karena dipuji, besok kita sedih karena dikritik. Hari ini kita tenang karena mendapat perhatian, besok kita cemas karena merasa diabaikan. Emosi kita naik turun mengikuti keadaan luar yang tidak stabil. Sebaliknya, ketika pusat kendali berpindah ke dalam diri, kita mulai memiliki fondasi yang lebih kuat. Pujian terasa menyenangkan, tetapi tidak menentukan harga diri kita. Kritik bisa dipertimbangkan,
tetapi tidak langsung menghancurkan percaya diri kita. Kita tidak lagi menggantungkan nilai diri pada pendapat yang berubah-ubah. Kita memahami bahwa harga diri yang sehat lahir dari hubungan yang baik dengan diri sendiri, bukan dari pengakuan tanpa henti dari orang lain. Ilusi kontrol juga sering muncul dalam bentuk perfeksionisme. Banyak orang percaya bahwa jika mereka melakukan semuanya dengan sempurna, maka mereka bisa menghindari kegagalan, penolakan, atau kritik. Mereka terus memperbaiki detail demi detail, bukan karena kualitas memang membutuhkan itu, tetapi karena mereka takut terhadap kemungkinan hasil yang tidak diinginkan. Di balik banyak perilaku perfeksionis, sebenarnya terdapat kecemasan yang mendalam terhadap ketidakpastian. Masalahnya, kesempurnaan tidak pernah benar-benar ada. Selalu ada sesuatu yang bisa diperbaiki, selalu ada kemungkinan kesalahan, selalu ada resiko yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Ketika seseorang menjadikan kesempurnaan sebagai syarat untuk merasa aman, ia akan terus hidup dalam tekanan. Ia tidak pernah merasa cukup, ia tidak pernah benar-benar puas dengan hasil yang dicapai. Belajar melepaskan ilusi kontrol berarti juga belajar menerima ketidaksempurnaan. Bukan berarti menjadi ceroboh atau asal-asalan, justru sebaliknya, kita tetap berusaha memberikan yang terbaik, tetapi tidak menjadikan hasil sempurna sebagai syarat untuk merasa tenang. Kita memahami bahwa kualitas tindakan berada dalam kendali kita, sedangkan hasil akhirnya tidak selalu demikian. Kehidupan sehari-hari sebenarnya penuh dengan pelajaran tentang keterbatasan kendali manusia. Tidak peduli seberapa hati-hatinya seseorang berkendara, masih ada kemungkinan kendaraan lain melakukan kesalahan. Tidak peduli seberapa sehatnya seseorang menjalani hidup, masih ada faktor-faktor yang tidak bisa diprediksi. Tidak peduli seberapa matangnya sebuah rencana dibuat, selalu ada kemungkinan muncul perubahan mendadak. Ketidakpastian bukan kesalahan sistem kehidupan. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan itu sendiri. Sayangnya, banyak orang memperlakukan ketidakpastian sebagai musuh yang harus dilawan. Mereka ingin menghilangkannya sepenuhnya. Mereka terus mencari jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada resiko yang tersisa. Padahal tidak ada kehidupan yang bebas dari ketidakpastian. Semakin cepat kita menerima kenyataan itu, semakin ringan beban yang kita bawa. Kita tidak lagi menuntut kepastian yang mustahil. Kita mulai belajar hidup berdampingan dengan ketidakjelasan. Kita tetap membuat rencana, tetapi tidak melekat secara berlebihan pada hasilnya. Kita tetap memiliki tujuan, tetapi tidak menjadikan tujuan tersebut sebagai satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Ada perbedaan penting antara harapan dan keterikatan. Harapan memberi arah, keterikatan menciptakan penderitaan ketika kenyataan bergerak berbeda. Kita boleh berharap mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, hubungan yang sehat, atau kehidupan yang lebih baik. Namun ketika seluruh kebahagiaan kita bergantung pada satu hasil tertentu, kita menciptakan kondisi yang rapuh. Jika hasil itu tidak terjadi, kita merasa seolah-olah semuanya hancur. Sebaliknya, ketika kita memiliki harapan tanpa keterikatan berlebihan, kita tetap mampu bergerak maju meskipun hasilnya tidak sesuai rencana. Kita bisa menerima kenyataan tanpa menghilangkan semangat. Kita bisa menyesuaikan langkah tanpa menghilangkan arah. Fleksibilitas seperti inilah yang sering menjadi sumber ketahanan mental yang kuat. Fokus pada kendali batin berarti menyadari bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi juga oleh cara kita merespons apa yang terjadi. Dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama dan menghasilkan pengalaman yang sangat berbeda. Bukan karena kenyataannya berbeda, tetapi karena respons mereka berbeda. Satu orang melihat hambatan sebagai akhir perjalanan, satu orang lain melihatnya sebagai tantangan yang bisa dihadapi. Satu orang tenggelam dalam kekhawatiran, satu orang lain memilih mencari tindakan yang masih bisa dilakukan. Respon seperti ini tidak muncul secara otomatis, ia perlu dilatih. Sama seperti tubuh yang menjadi lebih kuat melalui latihan, ketahanan batin juga berkembang melalui kebiasaan. Setiap kali kita memilih fokus pada hal yang bisa dikendalikan daripada hal yang tidak bisa dikendalikan, kita sedang melatih pikiran untuk bergerak ke arah yang lebih sehat. Setiap kali kita menerima kenyataan tanpa terus melawannya secara mental, kita sedang memperkuat kemampuan menghadapi hidup. Banyak orang menunggu dunia berubah agar mereka bisa merasa tenang. Mereka berkata dalam hati bahwa mereka akan bahagia ketika masalah selesai,
ketika keuangan membaik, ketika mendapatkan pasangan yang tepat, ketika pekerjaan menjadi lebih stabil, atau ketika masa depan terasa lebih pasti. Namun jika ketenangan selalu ditempatkan di masa depan, maka ketenangan tidak benar-benar hadir. Selalu ada syarat baru, selalu ada kekhawatiran baru, selalu ada target berikutnya yang harus dicapai. Ketenangan yang lebih mendalam justru lahir ketika kita berhenti menunda kedamaian batin sampai semua keadaan menjadi sempurna. Kita menerima bahwa hidup akan selalu mengandung tantangan, akan selalu ada hal yang tidak pasti, akan selalu ada masalah yang perlu dihadapi. Namun di tengah semua itu, kita masih memiliki kemampuan untuk memilih sikap, menentukan respons, dan menjaga kualitas batin kita. Pada akhirnya, ilusi kontrol membuat kita percaya bahwa kebahagiaan berada di luar diri, tersembunyi di balik kondisi yang harus kita atur terlebih dahulu. Padahal semakin kita mengamati kehidupan dengan jujur, semakin terlihat bahwa sumber kekuatan terbesar selalu berada di dalam. Bukan pada kemampuan mengendalikan dunia, melainkan pada kemampuan menghadapi dunia dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan kesadaran yang matang. Ketika pemahaman ini mulai tumbuh, hidup tidak menjadi lebih mudah dalam arti semua masalah menghilang, namun hidup menjadi jauh lebih ringan karena kita tidak lagi memikul beban yang sejak awal memang bukan untuk kita bawa. Ketika seseorang mulai memahami batas antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak bisa dikendalikan, terjadi perubahan yang sangat besar dalam cara ia menjalani hidup. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam diri. Pikiran menjadi tidak terlalu bising. Kekhawatiran mulai berkurang. Energi yang sebelumnya habis untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti, perlahan kembali tersedia untuk hal-hal yang benar-benar penting. Seseorang mulai menyadari bahwa selama ini, banyak sekali kapasitas mental yang terbuang untuk medan pertempuran yang tidak mungkin dimenangkan. Salah satu alasan mengapa ilusi kontrol begitu kuat adalah karena ia memberikan perasaan aman sementara. Ketika kita terus memikirkan masalah, kita merasa sedang melakukan sesuatu. Ketika kita mengulang-ulang skenario di kepala, kita merasa sedang bersiap menghadapi masa depan. Ketika kita mencoba menganalisis setiap kemungkinan, kita merasa lebih terlindungi. Namun rasa aman itu seringkali hanya ilusi. Pikiran yang terus bekerja tidak selalu menghasilkan solusi. Kadang-kadang ia hanya menghasilkan lebih banyak kecemasan. Coba perhatikan, bagaimana kekhawatiran biasanya bekerja. Ketika satu ketakutan muncul, pikiran jarang berhenti di situ. Ia akan menciptakan kemungkinan berikutnya. Setelah itu, kemungkinan lain lagi. Kemudian, kemungkinan yang lebih buruk lagi. Dalam waktu singkat, seseorang bisa merasa seolah-olah hidupnya berada di ambang kehancuran hanya karena mengikuti alur pikirannya sendiri. Padahal, belum ada satupun hal buruk yang benar-benar terjadi. Inilah mengapa kemampuan membedakan antara kenyataan dan imajinasi menjadi sangat penting. Banyak orang menderita bukan karena situasi nyata yang mereka hadapi, tetapi karena cerita yang dibangun oleh pikiran mengenai situasi tersebut. Mereka hidup dalam bayangan kemungkinan yang belum tentu datang. Mereka bereaksi terhadap masa depan yang hanya ada di dalam kepala. Akibatnya, tubuh mengalami stres seolah-olah ancaman itu benar-benar sedang terjadi saat ini. Tubuh manusia tidak selalu bisa membedakan antara ancaman nyata dan ancaman yang hanya dibayangkan. Ketika pikiran terus memutar skenario buruk, tubuh berespons dengan ketegangan, kecemasan, dan kelelahan. Jantung berdetak lebih cepat, otot menjadi tegang, tidur menjadi tidak nyenyak, konsentrasi menurun. Semua itu bisa terjadi hanya karena pikiran terus berusaha mengendalikan sesuatu yang bahkan belum ada. Karena itulah, salah satu bentuk kebebasan terbesar dalam hidup adalah kemampuan untuk kembali ke saat ini. Bukan karena masa depan tidak penting, tetapi karena tindakan hanya bisa dilakukan di saat ini. Kekuatan kita selalu berada di momen sekarang. Masa lalu tidak bisa diubah. Masa depan belum tiba. Namun hari ini, saat ini, kita masih memiliki pilihan. Kita masih bisa menentukan tindakan berikutnya. Kita masih bisa memutuskan bagaimana merespons keadaan.
Banyak orang mengira bahwa hidup mereka ditentukan oleh kejadian-kejadian besar. Padahal dalam banyak kasus, kualitas hidup lebih banyak ditentukan oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Cara kita berpikir ketika menghadapi masalah, cara kita berbicara kepada diri sendiri, cara kita merespons kegagalan, cara kita menghadapi ketidakpastian, semua itu perlahan membentuk karakter dan pengalaman hidup kita. Jika setiap kali menghadapi kesulitan kita langsung panik, maka kecemasan akan menjadi pola. Jika setiap kali ada ketidakjelasan kita langsung membayangkan kemungkinan terburuk, maka ketakutan akan menjadi kebiasaan. Namun jika setiap kali menghadapi tantangan kita bertanya, apa yang masih bisa dilakukan saat ini? Maka pikiran mulai bergerak ke arah yang berbeda. Ia tidak lagi terjebak dalam ketidakberdayaan. Ia mulai fokus pada tindakan. Pertanyaan sederhana seperti itu memiliki kekuatan yang besar, karena mengembalikan perhatian pada wilayah yang benar-benar berada dalam kendali kita. Ketika menghadapi masalah keuangan, mungkin kita tidak bisa langsung mengubah kondisi ekonomi secara keseluruhan, tetapi kita bisa mengatur pengeluaran hari ini. Ketika menghadapi penolakan, mungkin kita tidak bisa mengubah keputusan orang lain, tetapi kita bisa memperbaiki diri dan mencoba lagi. Ketika menghadapi ketidakpastian, mungkin kita tidak bisa mengetahui masa depan, tetapi kita bisa mempersiapkan langkah berikutnya dengan sebaik mungkin. Fokus pada kendali batin bukan berarti mengabaikan dunia luar. Justru sebaliknya, kita tetap memperhatikan realitas dengan jernih, tetapi tidak membiarkan realitas itu menguasai keadaan batin kita sepenuhnya. Kita belajar membedakan antara keterlibatan dan keterikatan. Kita tetap terlibat dalam kehidupan, tetap bekerja, tetap berusaha, tetap peduli, tetapi tidak melekat secara berlebihan pada hasil yang tidak bisa dijamin. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia bisa memilih benih terbaik, mengolah tanah dengan baik, memberi pupuk, dan merawat tanaman dengan penuh perhatian. Semua itu berada dalam kendalinya. Namun ia tidak bisa memaksa hujan turun pada waktu tertentu. Ia tidak bisa mengendalikan seluruh kondisi alam. Jika petani tersebut menghabiskan seluruh waktunya untuk marah kepada cuaca, ia hanya akan menambah penderitaannya sendiri. Petani yang bijak memahami batas kendalinya. Ia melakukan yang terbaik pada hal yang bisa dilakukan, lalu menerima hal-hal yang berada di luar kuasanya. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Banyak orang kelelahan bukan karena terlalu banyak bekerja, melainkan karena mereka juga berusaha mengendalikan hal-hal yang bukan tanggung jawab mereka. Mereka memikul beban pikiran yang sebenarnya tidak perlu dipikul. Mereka membawa masalah yang tidak bisa mereka selesaikan. Mereka menanggung ketakutan yang belum tentu terjadi. Nirahatkan jika hidup terasa berat. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu, bukan berarti hidup menjadi tanpa tantangan. Namun tantangan itu menjadi lebih mudah dihadapi karena energi kita tidak lagi terpecah. Kita memiliki lebih banyak ruang mental untuk berpikir jernih. Kita memiliki lebih banyak kapasitas emosional untuk bertahan. Kita tidak lagi sibuk melawan kenyataan. Kita mulai bekerja sama dengan kenyataan. Ada sebuah paradoks menarik dalam kehidupan. Semakin keras seseorang mencoba mengendalikan segala sesuatu, semakin sedikit ketenangan yang ia miliki. Sebaliknya, semakin ia menerima keterbatasan kendalinya, semakin banyak ketenangan yang muncul. Hal ini terdengar berlawanan dengan intuisi banyak orang, tetapi pengalaman hidup sering membuktikannya. Orang yang paling damai bukanlah orang yang mampu mengatur semua keadaan. Orang yang paling damai adalah mereka yang mampu tetap stabil meskipun keadaan berubah. Kestabilan seperti ini tidak muncul dari dunia luar, ia lahir dari dalam. Ia muncul ketika seseorang berhenti menggantungkan seluruh hidupnya pada hasil tertentu. Ia tumbuh ketika seseorang belajar menerima bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi. Ia menguat ketika seseorang memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan sesaat. Banyak orang tanpa sadar hidup dalam ketakutan kehilangan. Mereka takut kehilangan pekerjaan, kehilangan hubungan, kehilangan status, kehilangan kesempatan, kehilangan kenyamanan, atau kehilangan pengakuan. Ketakutan itu membuat mereka terus berusaha mengendalikan keadaan. Namun semakin kuat rasa takut kehilangan, semakin mudah seseorang dikendalikan oleh kecemasannya sendiri. Sebaliknya, ketika kita menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dalam hidup, rasa takut kehilangan mulai berkurang. Kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar permanen.
Semua hal datang dan pergi, situasi berubah, orang berubah, kehidupan bergerak. Kesadaran ini tidak membuat kita menjadi dingin atau tidak peduli, justru membuat kita lebih menghargai apa yang ada saat ini, tanpa harus mencengkeramnya dengan ketakutan. Kita mulai menikmati kebersamaan tanpa terus takut akan perpisahan. Kita mulai mensyukuri keberhasilan tanpa panik memikirkan kemungkinan kehilangan. Kita mulai menghargai momen-momen sederhana karena memahami bahwa semuanya bersifat sementara. Anehnya, ketika kita berhenti mencoba mempertahankan segala sesuatu secara berlebihan, kita justru mampu menikmati kehidupan dengan lebih utuh. Kendali batin juga berarti bertanggung jawab atas keadaan mental kita sendiri. Banyak orang terbiasa menyalahkan keadaan atas semua emosi yang mereka rasakan. Mereka berkata bahwa orang lain membuat mereka marah, situasi membuat mereka stres, atau keadaan membuat mereka tidak bahagia. Memang benar bahwa faktor luar dapat mempengaruhi perasaan kita, tetapi jika seluruh kendali emosi diserahkan kepada faktor luar, maka kita kehilangan kekuatan terbesar yang sebenarnya kita miliki. Tanggung jawab batin berarti mengakui bahwa meskipun kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, kita tetap memiliki peran dalam menentukan bagaimana kita meresponsnya. Ini bukan hal yang mudah. Dalam beberapa situasi bahkan terasa sangat sulit, namun justru disitulah letak kebebasan manusia. Kita tidak selalu bebas memilih keadaan, tetapi kita memiliki ruang untuk memilih sikap. Pilihan itu mungkin kecil pada awalnya, mungkin hanya berupa keputusan untuk tidak langsung bereaksi ketika emosi muncul, mungkin berupa keputusan untuk tidak mempercayai setiap pikiran negatif yang datang, mungkin berupa keputusan untuk fokus pada langkah berikutnya, daripada tenggelam dalam kekhawatiran. Namun keputusan-keputusan kecil seperti itulah yang perlahan membangun ketahanan batin yang kuat. Semakin seseorang melatih kemampuan ini, semakin jelas ia melihat bahwa kebahagiaan tidak pernah benar-benar berasal dari kemampuan mengendalikan dunia. Kebahagiaan yang lebih stabil berasal dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri, dari kemampuan menerima kenyataan tanpa kehilangan arah, dan dari keberanian untuk menjalani hidup apa adanya, tanpa terus-menerus menuntut kepastian.